Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang e-commerce, pasar digital dan barang digital. Teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan e-commerce, dan saya yakin kalian semua sudah pernah punya pengalaman dengan e-commerce, entah melakukan pembelian atau bahkan melakukan penjualan di sana. Jadi e-commerce sekarang ini bukan lagi hal yang baru, hal yang unik, tapi sudah sangat lazim digunakan oleh masyarakat kita. Nah, kita akan bahas apa itu e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Nah, e-commerce saat ini merupakan penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis antar dan antara organisasi dan individu. Kita tahu semua bahwa yang dimaksud e-commerce adalah penggunaan internet dan web. Dulu di awal-awal sekali ada e-commerce masih berbasis web, tapi sekarang ini sudah berbasis mobile. Jadi tidak hanya bisa diakses menggunakan HTTP, tapi juga bisa diakses melalui aplikasi. Karena sudah banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk e-commerce. Jadi ada keterlibatan internet dan web atau aplikasi dalam transaksi bisnis antara organisasi dan individu. Nanti kita akan bahas bentuk-bentuk e-commerce seperti apa. Kemudian e-commerce sendiri itu melibatkan pertukaran nilai, dimaksud di sini uang, pertukaran nilai yang melintasi batasan organisasi dan individu. Jadi bisa antara organisasi dan organisasi, organisasi dan individu, maupun individu dengan individu. Nah, itu ada pertukaran di situ. Kalau kita berbicara transaksi, pasti ada pertukaran di sana. Kalau kita belajar, teman-teman dulu belajar IPS waktu SMP atau SMA, even kalau kita berbicara zaman dulu, ketika ada transaksi pasti ada pertukaran dengan cara barter. Nah, sekarang ada pertukaran, ada transaksi, tapi melibatkan uang di dalamnya. Nah, e-commerce sendiri ini dimulai pada tahun 1995 dan tumbuh secara eksponensial. Kita pernah bahas eksponensial, pertumbuhan eksponensial seperti apa, dan masih akan terus bertumbuh bahkan dalam masa-masa resesi atau dalam masa krisis. Kalau kita kembali kemarin di masa pandemi COVID, e-commerce tidak mati, e-commerce tetap hidup, bahkan sangat membantu e-commerce itu. Kita tidak perlu melakukan transaksi fisik face to face untuk untuk bertransaksi. Untuk melakukan jual beli tidak harus bertemu fisik. E-commerce sangat menjembatani ketika terjadinya COVID. Belanja tidak perlu lagi harus datang, kita tinggal akses webnya atau akses aplikasinya. Bahkan sekelas supermarket atau minimarket, bahkan Alfamart, Indomart, mereka menyediakan jasa e-commerce di dalam. Jadi walaupun by WhatsApp ya, kalau kita berbicara Alfamart dan Indomart waktu itu masih by WhatsApp, tapi sekarang sudah ada aplikasinya. Itu sangat memudahkan sekali. Itu terbukti bahwa bahkan ketika terjadi resesi, terjadi krisis, adanya COVID-19 kemarin tidak menghambat laju pertumbuhan dari e-commerce, malah semakin menumbuhkan e-commerce itu sendiri. Nah, dalam banyak industri yang ditransformasikan oleh e-commerce, termasuk di dalamnya adalah travel, musik dan hiburan, berita, kemudian retail pun bahkan sekarang sudah masuk ke e-commerce. Kalau kalian sering jalan-jalan di Semarang juga ada beberapa baliho yang besar. Contohnya misalnya Blibli sekarang aplikasi Blibli itu menyediakan jasa retail, penjualan sayur mayur, bahan dapur seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa tidak ada industri yang tidak dimasuki oleh e-commerce. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang sangat baik untuk saat ini karena memudahkan orang untuk bertransaksi bisnis dan memperluas pasar tentunya. Kita sudah bahas itu kemarin, e-commerce itu memperluas pasar. Kalau kita berbicara transaksi tradisional, ya yang kita sempat bahas dulu, skupnya ya terbatas di lingkungan sekitar, tapi ketika sudah merambah ke
e-commerce, maka skup pasarnya atau cakupan pasarnya itu semakin meluas. Nah, itu adalah e-commerce yang saat ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah grafik pertumbuhan e-commerce dari tahun 95 sampai 2018. Teman-teman bisa lihat bahwa B2C-nya, business to customer revenue-nya atau pendapatan e-commerce di bidang B2C, business to customer itu tumbuh sampai hampir menyentuh 700 juta dolar Amerika. Jadi, tumbuhnya sangat tinggi sekali dari tahun 95 yang sangat kecil, kemudian di tahun 2018 tumbuh sampai menyentuh angka 700 juta dolar. Nah, itu menunjukkan bahwa pertumbuhannya sangat masif. Dan pendapatan e-commerce di bidang retail itu tumbuh dari 15 sampai 25% per tahun. Bahkan ketika terjadi resesi tahun 2008 sampai 2009, itu kalau kalian mungkin pernah belajar itu di tahun 2008-2009 itu ada krisis global. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sangat pelan, tapi e-commerce tetap tinggi pertumbuhannya. Nah, ada 8 fitur unik dari internet dan web sebagai media komersial. Yang pertama adalah ada di mana-mana. Yang kedua adalah jangkauan global. Yang ketiga standar universal. Yang keempat kaya manfaat. Yang kelima interaktif. Yang keenam kepadatan informasi. Yang ketujuh adalah personalisasi atau kustomisasi. Dan yang ke-8 adalah teknologi sosial atau konten dan jaringan sosial. Nah, kita akan bahas ini satu persatu di slide-slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah ada di mana-mana. Kita tahu kalau kita berbicara internet secara umum ya, secara umum kita tidak berbicara pelosok, sudah tersedia. Jadi teknologi internet itu sudah tersedia dimanapun. Kita tidak berbicara pelosok yang sangat pelosok ya. Even di gunung aja sekarang sinyal internet sudah masuk. Teman-teman kalau yang suka naik gunung mungkin akan ngerti bahwa di beberapa gunung pun internet sudah masuk. Apalagi di perkotaan, di kantor, di rumah, dan lain-lain. Dan internet itu tersedia kapanpun, 247 itu tersedia. Kapanpun mau akses, selama kita punya kuota, mau itu wifi ataupun provider, kita bisa akses internet dimanapun dan kapanpun. Maka dampaknya yang terjadi apa? Karena marketplace itu diubah menjadi market space. Jadi tidak lagi tempat untuk berjualan, tapi space untuk berjualan. Itu lebih luas, skopnya lebih luas, luas. Jadi tidak terbatas pada area-area tertentu. Seperti transaksi tradisional atau pasar tradisional. Mereka terbatas ruang dan demografi tertentu. Nah, ketika kita berbicara ada di mana-mana, teknologi ada di mana-mana, maka siapapun yang akses bisa mengakses pasar kita. Nah, kita berbicara Amazon atau Alibaba, yang akses nggak? Kalau Amazon nggak cuma orang Amerika yang akses, atau Alibaba yang akses bukan cuma orang China, orang Tiongkok, tapi seluruh dunia bisa mengakses mereka. Sama misalnya kita kalau di Indonesia misalnya belanja dari Zalora. Ada beberapa item dari Zalora yang tidak dikirim dari Indonesia, tapi dikirim dari luar negeri. Nah, itu adalah dampak e-commerce atau penggunaan internet atau web yang ada di mana-mana. Kemudian karena marketplace itu menjadi market space, maka itu akan meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mengurangi biaya transaksi. Biaya transaksi jadi lebih berkurang. Tidak perlu sewa, misalnya tidak perlu sewa ruko atau sewa mall, toko di mall, ruko di mall gitu. Lebih rendah. Kemudian biaya transportasinya juga lebih rendah. Kita tidak perlu, misalnya kita mau beli apa ya, mau beli karena saya suka bola, saya ngefans sama klub Eropa, saya nggak perlu harus ke Eropa untuk cuman beli apa namanya, untuk cuman beli jersey. Online sudah sangat bisa dilakukan dan itu sangat menghemat biaya.
daripada saya harus ke sana langsung, muncul biaya perjalanan, biaya akomodasi, kemudian biaya menginap di sana. Ketika saya menggunakan e-commerce, sangat menghemat sekali. Paling hanya mengeluarkan untuk jasa itu di angka 1 sampai 2 juta. Tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan semacamnya. Itu adalah contoh dari fitur e-commerce terkait dengan ada di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah jangkauan global. Jadi teknologi itu memungkinkan transaksi komersial lintas budaya dan bangsa. Dampaknya, maka perdagangan dimungkinkan melintasi batas-batas budaya dan negara dengan mudah dan tanpa perlu modifikasi besar-besaran. Jadi nggak perlu modifikasi besar-besaran terkait dengan jangkauan global. Karena internet itu sama, bahasanya sama. Jadi kalau mau pakai internet ya bahasa pemrogramannya sama. Tampilannya mungkin agak sedikit berbeda, tapi pada dasarnya itu bahasa yang bisa dipahami oleh orang banyak. Nah, maka marketplace mencakup secara potensial miliaran konsumen dan jutaan bisnis seluruh dunia. Maksudnya adalah ketika kita masuk ke area marketplace atau kita masuk ke area market space atau e-commerce, maka potensi produk kita itu terjual tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi potensinya mencapai miliaran konsumen yang ada di seluruh dunia dan jutaan bisnis seluruh dunia. Jadi ketika kita masuk ke marketplace atau kita masuk ke e-commerce, maka potensi produk kita itu bisa dibeli oleh miliaran orang yang ada di Indonesia. Tergantung di mana kita memasarkan produknya, kita pakai platform apa. Nah itu memungkinkan produk kita dilihat oleh miliaran orang di dunia. Dan juga kita bisa bertransaksi dengan jutaan bisnis di seluruh dunia. Itu adalah fitur unik yang kedua, yaitu jangkauan global. Kemudian yang ketiga adalah standar universal. Jadi satu set teknologi standar. Kita menggunakan internet sama. Efeknya adalah sistem komputer yang berbeda dengan mudah terhubung satu sama lain. Mau pakai Windows, mau pakai Macintosh, mau pakai Apple, atau mau pakai Ubuntu, atau pakai laptop, pakai PC, pakai handphone, pakai tablet. Selama mereka semua terhubung dengan internet, maka terhubung. Akan selalu terhubung. Mau yang jualan orang Eropa, mau yang jualan orang Afrika, mau yang jualan orang Asia, mau yang beli orang Australia, mau yang beli orang Chili, Costa Rica. Ya, mereka akan terhubung sama mereka menggunakan internet. Jadi internet ini merupakan standar yang bisa diakses oleh seluruh orang di dunia. Maka tadi fiturnya adalah standarnya universal. Selama mereka terhubung dengan internet, mereka bisa berhubungan dengan siapapun di belahan bumi ini. Maka efeknya tadi sistem komputer yang berbeda dengan mudah terhubung satu sama lain. Nah, kemudian biaya masuk pasarnya, market entry cost-nya juga jadi lebih murah. Tidak perlu buka toko, kemudian toko offline ya, tidak perlu buka toko offline, tidak perlu promosi yang pasang baliho di jalan-jalan, kita tinggal bikin video, kita upload atau kita bikin banner, itu akan meringankan biaya masuk pasar atau market entry cost. Kemudian biaya pencarian atau search cost juga akan jadi lebih murah dalam menemukan produk atau jasa yang cocok. Ketika kita mau ketika kita mau mencari barang atau ingin membeli suatu barang, kita tidak perlu nyari-nyari jalan kemana-mana, tidak perlu, kita tinggal ketik keywordnya, sudah muncul semua barang apa jasa yang mau kita cari. Nah, itu menurunkan biaya pencarian atau search cost. Itu yang ketiga, standar. Kemudian yang keempat adalah kaya manfaat, di mana e-commerce ini mendukung video, audio, dan pesan teks. Dampaknya apa? Dampaknya adalah memungkinkan untuk mengirim pesan yang kaya manfaat dengan teks, audio, dan video secara serempak ke sejumlah besar orang. Ketika kita berbicara teknologi yang belum menjamah internet, pemasaran atau pengiklanan itu hanya bisa melalui media cetak atau media digital. Media digital bisa berupa
radio ataupun televisi. Nah, radio dan televisi itu jaringannya terbatas. Misalnya kita mengiklankan produk di Indosiar, yang bisa ngasih Indosiar ya cuman orang Indonesia. Tapi kalau kita berbicara internet, jika kita mengiklankan melalui YouTube, maka orang di seluruh dunia bisa mengakses itu. Jadi lagi-lagi tidak terbatas pada area tertentu. Ketika kita memanfaatkan internet dengan mengiklankan sesuatu produk atau jasa yang kita mau jual, itu potensinya terserap ke masyarakat lebih tinggi karena tadi iklannya bisa dilihat oleh sejumlah besar orang. Nah, pesan pemasaran teks, audio, dan video dapat diintegrasikan ke dalam satu pesan pemasaran dan pengalaman konsumen. Misalnya kalian pakai YouTube yang free gitu. YouTube yang free itu ketika kita nyetel video di YouTube, itu biasanya akan muncul iklan. Nah, itu akan lebih memudahkan. Kemudian fitur selanjutnya adalah interaktif. Teknologi memungkinkan interaksi dua arah dengan pengguna. Kalau kita berbicara media cetak atau media digital, TV, radio, atau koran, itu interaksi antara produsen dan konsumen itu satu arah. Jadi ketika kita mengiklankan produk kita atau jasa kita di televisi, radio maupun koran misalnya, interaksi yang terjadi cuma satu arah, tidak bisa dua arah. Tapi ketika kita menggunakan teknologi itu memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dengan konsumen atau penggunanya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya memungkinkan penjual untuk menarik konsumen dengan cara yang mirip dengan penawaran secara langsung, namun dengan jumlah dan skala yang besar. Misalnya kalian menerima iklan di email misalnya, kalau kalian buka email kalian, itu pasti banyak iklan yang masuk. Nah, itu penawaran secara langsung namun dengan jumlah dan skala yang besar. Tidak hanya kalian yang dikirim email seperti itu. Maka saya bilang, kalau kalian buka inbox email kalian, pasti akan banyak iklan di dalamnya. Itu adalah bentuk dari fitur unik dari teknologi karena interaktif. Ketika misalnya kalian tertarik dengan iklannya, kalian bisa reply atau kalian bisa langsung buka websitenya. Itu adalah bentuk dari interaktif karena ada ada komunikasi dua arah atau interaksi dua arah sehingga lebih maksimal dalam hal pemasaran. Dan yang selanjutnya adalah kepadatan informasi. Jadi sangat meningkatkan kepadatan informasi. Teknologi itu sangat meningkatkan kepadatan informasi dari keseluruhan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua yang terlibat di pasar. Jadi informasi yang diperoleh atau yang diberikan. Jadi kalau dari sisi produsen yang diberikan ke konsumen dan yang kalau dari sisi konsumen informasi yang diperoleh oleh konsumen itu menjadi lebih lebih besar, lebih transparan informasinya. Kualitasnya juga lebih baik, lebih padat kualitasnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau teman-teman sebelum kenal e-commerce mau belanja di mall misalnya, mau beli sepatu ke DP Mall misalnya, mau beli sepatu ke DP Mall. Kalau teman-teman tidak punya e-commerce, maka teman-teman akan membandingkan. Misalnya harga sepatu Skechers di DP Mall ya, di counter Skechersnya itu berapa? Nanti ketika teman-teman mau membandingkan dengan yang ada di Sport Station, maka teman-teman harus ke Sport Station untuk tahu harganya. Nah, itu yang di DP Mall. Mungkin akan berbeda lagi kalau harganya yang di Sport Station yang ada di Java Mall atau yang di misalnya di Citraland misalnya. Itu kan berbeda. Maka ketika kepadatan informasi ini timbul dari teknologi, dampaknya terhadap e-commerce adalah transparansi harga yang lebih besar. Karena teman-teman bisa langsung membandingkan harga yang satu toko dengan toko yang lain di e-commerce. Misalnya teman-teman ngakses Shopee, jika teman-teman buka keyword Skechers gitu ya, teman-teman akan melihat harganya di situ. Semua harga akan muncul di situ sepatu Skechers.
teman-teman bisa membandingkan mau beli yang mana, itu bisa membandingkan. Jadi ketika ada satu seller yang harganya terlalu tinggi, teman-teman bisa melihat, oh seller ini harganya terlalu tinggi, seller yang satunya harganya mid range, seller yang satunya harganya paling murah dengan kualitas yang sama misalnya. Itu adalah bentuk dari transparansi harga yang lebih besar. Kemudian transparansi biaya juga menjadi lebih besar. Transparansi biaya yang diperlukan untuk membeli suatu produk atau jasa juga jadi lebih besar. Kita akan tahu ongkos kirimnya berapa, biaya yang diperlukan apa saja misalnya, jadi lebih besar. Dan yang ketiga, memungkinkan pedagang untuk melakukan diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu gini, untuk apa namanya, untuk area-area tertentu atau untuk konsumen-konsumen tertentu, produsen itu bisa memberikan harga khusus, harga yang berbeda. Misalnya sama-sama menawarkan paket liburan ke Karimun Jawa. Produsen bisa menawarkan harga yang sangat murah untuk customer atau untuk konsumen yang memang golongan backpacker misalnya. Khusus ke backpacker dikasih harga murah dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Tapi untuk konsumen yang memang mau mendapatkan pengalaman private, misalnya untuk honeymoon dan sebagainya, produsen bisa memberikan harga yang lebih tinggi, tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik dari yang backpacker. Nah, itu kurang lebih seperti yang dinamakan diskriminasi harga. Pedagang atau produsen bisa memberikan atau menetapkan harga sesuai dengan target market yang mereka inginkan, walaupun dengan produk yang sama. Yang selanjutnya adalah personalisasi atau customisasi. Jadi teknologi itu memungkinkan modifikasi pesan atau barang. Jadi pesan yang disampaikan itu bisa dimodifikasi kapanpun. Tinggal bikin iklan baru, bisa langsung diupload. Dampaknya apa? Penjual bisa menargetkan pesan pemasarnya kepada individu yang spesifik. Kalian bayangkan ketika kalian punya usaha dan kalian harus memasarkan produk atau jasa kalian melalui koran atau baliho. Ya terbatas dengan iklan itu. Tapi ketika kita menggunakan teknologi, misalnya website atau email, maka kita bisa lebih spesifik memasarkan produk kita ke konsumen-konsumen yang kita inginkan, atau lebih spesifik. Jadi komunikasinya bisa lebih spesifik, iklan komunikasinya jadi lebih spesifik. Nah, kemudian produk dan layanan dapat disesuaikan dengan preferensi individu. Kita bisa tahu karena teman-teman punya pengalaman ketika misalnya akses Instagram, teman-teman sebelumnya googling soal soal misalnya sepatu Skechers misalnya di googling. Dan ketika teman-teman buka Instagram pasti akan muncul iklan Skechers. Nah, itu adalah produk dan layanan dapat disesuaikan dengan preferensi individu. Karena tidak mungkin feed explore Instagram satu orang dan orang lainnya akan sama. Nah, iklan yang muncul akan berbeda pasti di situ. Itu adalah personalisasi dan kustomisasi. Dan yang selanjutnya adalah teknologi sosial, di mana teknologi ini mempromosikan pembuatan konten pengguna dan jejaring sosial. Dampaknya apa? Dampaknya model sosial dan bisnis internet baru memungkinkan pembuatan dan distribusi konten pengguna yang mendukung jejaring sosial. Jadi kalau teman-teman perhatikan perusahaan-perusahaan yang masuk e-commerce, mereka pasti punya apa istilahnya itu ya, customer service atau customer care. Customer service atau customer care yang sekarang ini tidak lagi hanya satu pintu melalui call center, enggak. Sekarang customer service atau customer care tidak hanya ada di call center, tapi mereka sudah masuk ke atau mereka sudah menggunakan media sosial. Kenapa media sosial? Karena itu lebih dekat dengan usernya, lebih dekat dengan penggunanya, lebih dekat dengan konsumennya. Konsumen akan lebih memilih mengadukan masalahnya atau komplain terkait dengan barangnya dia beli melalui media sosial karena lebih murah. Kalau call center harus mengeluarkan biaya pulsa. Tapi ketika menggunakan sosial media, mereka tidak perlu menggunakan pulsa lagi. Dan kemudian
dampaknya juga modelnya menjadi many to many, banyak ke banyak itu maksudnya kalau call center itu terbatas, tapi kalau menggunakan jejaring sosial maka banyak ke banyak. Jadi misalnya teman-teman mention komplain pada suatu produk di Instagram, walaupun misalnya tidak di DM atau tidak menggunakan DM tapi menggunakan komen, nanti orang-orang lain juga bisa memberikan insight ke respon teman-teman di media sosial, di komennya tadi. Nah, itu untuk dari many to many. Kemudian dampak internet dalam marketplace yang pertama adalah mengurangi ketimpangan informasi atau information asymmetry. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika kita berbicara tentang pasar tradisional, maka kita tidak akan bisa langsung membandingkan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Produk yang sama ya di toko yang satu dengan toko yang lainnya. Kita perlu mendatangi toko-toko tersebut untuk mengetahui harga informasi yang diperlukan. Tapi ketika kita menggunakan teknologi atau e-commerce, maka kita akan mengurangi yang namanya informasi asimetri atau ketimpangan informasi. Jadi ketika kita misalnya mengetikkan keyword Adidas misalnya, sepatu Adidas misalnya, maka akan muncul semua sepatu Adidas di situ. Saya dengan secara lebih secara lebih spesifik misalnya teman-teman cari informasi tentang sepatu Adidas Superstar, maka ketika kalian ketikkan keyword Adidas Superstar di internet, misalnya di marketplace atau di e-commerce atau di internet, maka akan muncul seluruh hal yang berhubungan dengan sepatu Adidas Superstar, terkait harga, warna dan sebagainya. Teman-teman bisa langsung membandingkan sehingga ketimpangan informasi itu menjadi lebih kecil. Berbeda ketika teman-teman mencari informasi sepatu Adidas Superstar di mall, maka teman-teman harus mendatangi tiap toko untuk mengetahui informasinya. Itu memakan waktu. Sedangkan ketika menggunakan teknologi atau menggunakan internet, akan lebih menghemat waktu. Kemudian yang kedua, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar. Yang pertama karena mengurangi biaya pencarian dan biaya transaksi, kita sudah bahas tadi. Kemudian biaya menu lebih rendah. Jadi ketika biaya menu itu adalah biaya yang timbul karena perubahan harga. Jadi ketika kita mengubah harga jual kita, nah itu dinamakan biaya menu. Nah, kalau di internet itu akan lebih rendah ketimbang di pasar tradisional. Kemudian diskriminasi harga yang lebih tinggi, tadi kita sudah bahas juga terkait diskriminasi harga. Kemudian yang keempat adalah penetapan harganya juga lebih dinamis, kita bisa menetapkan harga dan spesifikasi harga yang ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi atau meningkatkan biaya peralihan atau switching cost. Jadi misalnya kita berbicara pakaian atau sepatu. Kalau kita pembelian menggunakan internet atau e-commerce, kita mungkin akan dapat harga lebih murah. Tapi in exchange sebagai gantinya kita tidak bisa langsung gunakan karena kita harus menunggu kita harus menunggu barangnya dikirim dulu. Dan belum tentu ketika barangnya sudah sampai, sudah terkirim, size-nya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu berbeda ketika kita berbelanja sepatu atau membeli sepatu atau pakaian di offline store atau di pasar tradisional. Kita bisa langsung gunakan di saat itu, kita bisa cek langsung cukup atau tidak, pas atau tidak ukurannya, dan bisa langsung digunakan. Atau kalau kita berbicara industri yang lain, misalnya musik, kalau kita mau beli musik ya dengan e-commerce digital, kita bisa langsung dengarkan saat itu juga. Tapi kalau kita beli ke pasar tradisional atau offline store, maka kita harus ke tempatnya dulu untuk kita ada effort dari rumah ke tempatnya untuk membeli kaset atau CD misalnya. Nah, itu yang dinamakan switching cost. Nah, internet ini bisa mengurangi atau meningkatkan biaya peralihan atau switching cost. Dan yang keempat adalah meningkatkan segmentasi pasar, jadi lebih tinggi segmentasi pasarnya. Yang kelima adalah efek jaringan yang lebih kuat karena tadi luas pasarnya dan lebih banyak disintermediasi. Nah, disintermediasi ini adalah bagaimana atau proses
dari menghilangkan atau mengeliminasi perantara dari rantai pasokan dalam penyelesaian transaksi. Kita sudah bahas kemarin SCM, Supply Management System. Jadi dari hulu sampai hilir. Nah, ketika kita masuk internet, maka kita bisa mengeliminasi beberapa bagian dari hulu sampai hilirnya, sehingga lebih menghemat biaya. Nah, ini adalah gambaran dari yang namanya disintermediasi terhadap konsumen. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar yang paling atas, dari pabrik masuk dulu ke distributor, kemudian ke retailer dulu, baru bisa dinikmati oleh konsumen. Sehingga harga sweater per sweaternya, biaya per sweaternya itu mencapai $48,50. Kemudian ketika dihilangkan satu segmennya atau dihilangkan satu pemasoknya, satu areanya, yang kedua dari pabrik langsung ke retailer, kemudian langsung ke customer, maka biayanya akan turun menjadi 40,34. Tapi ketika dipangkas 2, jadi dari pabrik langsung bisa dinikmati oleh customer, maka biayanya turun drastis menjadi 20,45. Nah, ini yang dinamakan disintermediasi, bahwa memangkas beberapa cabang dari rantai pasokan nilai. Nah, kemudian kita masuk ke barang digital. Barang digital ini adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital. Jelas ya, kalau yang bisa dikirim melalui jaringan digital, misalnya lagu, kemudian video, software, kemudian koran atau buku, e-book misalnya, itu juga book juga di situ. Nah, barang digital ini biaya untuk memproduksi barang digital ini per unitnya, unit pertamanya, jadi biaya untuk memproduksi unit pertamanya hampir seluruh biaya produk. Jadi kalau kita bicara misalnya penggandaannya, barang digital itu penggandaannya tidak membutuhkan biaya tambahan yang tinggi. Berbeda ketika misalnya kita berbicara musik, ketika produksi musiknya itu dilakukan, maka itu adalah biaya digitalnya. Tapi ketika misalnya di plotting untuk di copy ke dalam CD atau kaset, maka setiap penggandanya akan menerbitkan biaya karena harus menambahkan CD kosong dan kaset kosong. Tapi kalau kita berbicara digital ya tidak ada biaya lain. Jadi di situ disampaikan biaya untuk memproduksi unit pertamanya hampir seluruh biaya produksi, dan kemudian biaya kirim melalui internet juga sangat rendah. Berbeda ketika misalnya rilisan fisik, baik CD, kaset, atau vinil misalnya. Biaya kirimnya jelas lebih tinggi karena ada fisik yang harus dikirimkan. Tapi kalau kita berbicara Spotify atau Zuk atau Apple Music, maka biaya kirimnya sangat rendah sekali. Bahkan tidak ada biaya kirim karena sudah kita berlangganan internet di situ. Dan yang keempat, biaya pemasarannya juga rendah dan harganya sangat bervariasi. Kenapa biaya pemasarannya sangat rendah? Karena tidak ada iklan-iklan yang membutuhkan biaya yang besar. Tidak perlu pasang baliho. Kalau kita pasang baliho, kita juga harus bayar pajak dan sebagainya. Dan yang kelima, industri dengan barang digital sedang mengalami perubahan revolusioner. Jadi beberapa waktu yang lalu ramai toko buku pada tutup bangkrut. Penerbit juga banyak yang bangkrut. Label rekaman juga sudah banyak yang hilang. Kenapa? Karena ada perubahan revolusioner, barang-barang digital, barang-barang yang bisa diproduksi secara digital, mengubah industri mereka, tidak lagi melakukan rilisan fisik, tapi lebih ke arah digital. Maka kemarin ramai sekali toko buku banyak yang tutup. Itu menjadi fenomena yang memang suka tidak suka akan terjadi karena adanya barang digital tersebut. Nah, kita masuk ke tipe-tipe e-commerce. Yang pertama adalah business to consumer. Jadi atau B2C. B2C ini adalah tipe e-commerce dari pemasok atau produsen langsung ke konsumen. Contohnya Netflix. Dari Netflix langsung ke konsumennya langsung, atau Disney Hotstar dari produsennya langsung bisa dinikmati oleh konsumennya. Kemudian yang kedua, tipe kedua adalah business to business. Nah, ini contohnya adalah Kawanama dan Monotaro. Business to business itu bukan berbeda dengan business to consumer ya. Business to business itu dari suatu perusahaan dijual ke perusahaan lain, yang mana nanti perusahaan yang lainnya ini
perusahaan konsumen ini akan menjual barangnya lagi. Itu bisnis to bisnis. Dan yang ketiga adalah customer to customer. Contohnya Tokopedia kalian bisa menjual, kalian pribadi menjual ke orang lain, nah itu customer to customer. Jadi bisa dibedakan ya antara B2C, B2B dan C2C. Itu berbeda. B2C jelas dari produsen, perusahaan ke konsumen langsung. Kalau bisnis dari perusahaan ke perusahaan yang nanti akan dijual lagi. C2C adalah dari konsumen akhir ke konsumen akhir, dari end user ke end user. Nah, model bisnis e-commerce ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kurang lebih. Yang pertama adalah portal. Bisnis portal, misalnya Google, Bing, ya kalau kalian googling, ketika kalian ketik pertama Google misalnya, kemudian muncul Google, terus kalian masukkan keywordnya, Adidas Superstar. Maka ketika muncul yang pertama di atas sendiri adalah iklan biasanya, iklan yang mengiklankan Adidas Superstar. Nah, itu model bisnis dari e-commerce. Kemudian ada e-tailer. E-tailer ini adalah perusahaan e-commerce yang menjual barang-barang retail. Contohnya Amazon, Blibli itu barang-barang retail yang dijual. Kemudian content provider atau penyedia konten. Contohnya jelas kalau penyedia konten YouTube, Spotify, Netflix, ada penyedia konten. Atau video, view. Dan yang keempat misalnya adalah transaksi broker. Nah, transaksi broker adalah istilahnya pihak ketiga yang menyediakan jasa atau barang. Misalnya Traveloka. Traveloka itu sebagai broker perantara antara produsen dan konsumen. Traveloka dan tiket menjual tiket-tiket kereta api, pesawat terbang, kapal yang tidak langsung dari produsennya ke konsumen. Jadi mereka menjembatani antara produsen dan konsumen. Kemudian market creator atau pencipta pasar, misalnya eBay dan Priceline. Market creator ini mereka menyediakan marketnya, yang mana orang-orang akan masuk ke marketnya dan bertransaksi di sana, dan market creator akan mendapatkan mendapatkan fee dari setiap transaksi yang terjadi di platform mereka. Kemudian ada juga penyedia jasa, Google Apps, Dropbox, jelas ya itu jasa penyimpanan. Kemudian yang ketujuh adalah penyedia komunitas, jadi Facebook dan Twitter. Itu model bisnis dari e-commerce. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana e-commerce mendapatkan pendapatannya atau pemasukannya. Maka model pendapatan e-commerce yang pertama adalah dari advertising, dari iklan. Kita sama-sama tahu ya kalau iklannya, misalnya tadi diilustrasikan ketika kita googling dengan keyword tertentu, biasanya yang paling atas adalah iklan. Nah itu kalau kita berbicara advertising atau iklan pasti akan bayar. Kemudian adalah penjualan, dari penjualan. Ketiga dari subscription. Misalnya kita ke Netflix misalnya atau ke Spotify. Kalau kita nggak ke Netflix lah ya, kalau kita nggak bayar, kita nggak akan bisa mengakses. Maka ada biaya subscription. Ini revenue model dari e-commerce. Kemudian ada free atau freemium. Ini seperti view yang gratis, ada yang gratis atau video, ada yang gratis yang bisa kita nikmati. Tapi untuk konten-konten premium maka kita harus bayar. Itu free. Ada transaction fee kayak tadi yang market creator, kemudian ada afiliasi. Ini adalah model-model dari pendapatan e-commerce. Kemudian terkait dengan pemasaran e-commerce, internet menyediakan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi langsung dengan konsumen. Tadi kita sudah bahas sedikit ketika traditional market itu hanya sifatnya satu arah interaksinya, tapi kalau kita berbicara e-commerce, interaksinya bisa dua arah. Dan bisa dilakukan identifikasi, spesifikasi dari customernya atau konsumennya yang mana itu bisa dispesifikasi. Kemudian menyebabkan adanya long tail marketing. Jadi kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih besar dengan biaya yang lebih murah. Jadi kita sudah sampaikan di awal bahwa jangkauan e-commerce itu mencapai miliaran orang dan jutaan bisnis usaha. Kemudian internet advertising format, kita menggunakan format pengiklanan internet dengan bisa dengan teks, audio dan video, dan juga behavioral targeting. Jadi kita bisa melacak perilaku online individu di ribuan situs web dan di dalam aplikasi.
Ini sama, ada tool khusus, ada alat khusus yang bisa digunakan untuk melacak perilaku online. Maka tadi saya coba contohkan, jadi kalau kalian habis googling apa di internet misalnya, kemudian kemungkinan kalian akan mendapatkan iklan di explore Instagram kalian maupun di email kalian dengan apa yang barusan kalian googling di internet. Nah, itu adalah behavioral targeting. Tapi problem dari behavioral targeting adalah masalah privasi karena perusahaan-perusahaan ini menggunakan tool khusus untuk mencari tahu perilaku kita di internet seperti apa, sehingga mereka bisa mengirimkan iklan sesuai dengan apa, sesuai dengan orang-orang yang memang menyukai produk mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh dari website visitor tracking. Jadi mereka toolsnya ini tracing atau menelusuri berapa kali klik yang dilakukan oleh customernya. Jadi kalau misalnya sudah sampai 6 kali dan tidak jadi beli, maka ada yang bermasalah, ada yang salah dengan websitenya. Tapi ketika cuma 1 kali klik, berarti ada improvement yang bisa dilakukan. Nah, itu juga bisa kita lihat di sini, misalnya ketika sudah klik 2, 3, 4, 5, maka kita akan ketahui dia si pelanggan ini size-nya tuh di range berapa, kemudian dia suka item warna apa dan seterusnya. Itu bisa diketahui dari tools ini. Nah, ini adalah contoh toolsnya seperti ini. Kemudian ada juga website personalisasi. Jadi antara user dan website ini memberikan unique personalisasi yang menampilkan konten atau iklan untuk produk atau jasa yang spesial, yang menarik individu secara spesial, dan akan meningkatkan pengalaman customer serta menciptakan nilai tambah. Jadi dari transaksi antara user dan website ini akan menggambarkan portofolio dan reckon market trends yang direkomendasikan. Jadi apa yang sudah kalian lakukan, apa yang biasa kalian beli itu akan disimpan dan kemudian akan direkomendasikan kepada kalian. Maka biasanya ketika kalian misalnya akses website film gitu ya, atau website apa, akan muncul pop up welcome back Steve Paymonson, kemudian cek bla 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 bla. Nah, akan muncul seperti itu. Dia akan muncul sapaan karena webnya sudah merekam kegiatan kalian. Jadi ketika kalian kembali ke website tersebut, maka akan muncul pop-up welcome back Stephen dan seterusnya bla bla. Akan ada salam dari webnya. Nah, ini adalah bagaimana iklan bekerja di jaringan internet. Nah, ini dari konsumen, dia nyari ini, kemudian dia akses merchant site. Kemudian merchant site-nya itu connect ke advertising network, kemudian menyimpan datanya di sini dan kemudian akan mengirimkan iklan balik ke sini. Nah, dan biasanya di doubleclick.net ini dia punya member di dalamnya, yang mana nanti membernya ini akan memberikan iklan yang sama ke konsumen. Kemudian kita masuk ke social e-commerce. Ini mengacu pada konsep grafik sosial digital. Nah, ini berhubungan dengan misalnya sosial media kalian. Nah, fitur social e-commerce ini yang pertama adalah newsfeed. Jadi teman-teman kalian bisa melihat newsfeed kalian seperti apa. Kalian habis beli apa, biasanya kalian kalian upload ke Instagram atau ke TikTok atau ke apa. Nah, kemudian timeline sini memperlihatkan dalam rentang waktu tertentu, dalam timeline kalian berbelanja apa, dan biasanya ketika lingkaran terdekat kalian, circle kalian akan melihat sehingga memungkinkan mereka untuk tertarik membeli barang yang sama. Dan social sign on, dan ada collaborative shopping, dan juga ada network notification dan social search. Intinya adalah terkait dengan sosial media kalian, apa yang kalian upload, beli barang apa, pengalaman kalian dalam berbelanja dengan e-commerce yang kalian upload ke sosial media kalian, itu akan memberikan impact kepada circle terdekat kalian, sehingga itu bisa menyebabkan trigger untuk circle kalian untuk membeli barang-barang yang sama. Yang pertama terkait dengan social shopping site, ini sama dengan yang sebelumnya, terkait dengan bagaimana
sosial media itu memengaruhi daya beli atau perilaku pembelian dari konsumen. Dan yang kedua adalah wisdom of crowd. Ini bagaimana sebuah perusahaan melibatkan konsumennya dalam setiap keputusan yang akan dilakukan. Misalnya mau membuat produk baru, maka perusahaan akan mencoba melemparkan kepada konsumennya kira-kira produk seperti apa atau jasa seperti apa yang diinginkan. Di sini perusahaan mencoba untuk melibatkan konsumen sehingga terjalin komunikasi, terjalin kedekatan yang mana nanti konsumen merasa bahwa produsen tersebut membutuhkan mereka dan bisa mengakomodir apa yang mereka inginkan. Nah, ini yang dinamakan wisdom of crowd, di mana difasilitasi yang namanya crowdsourcing. Jadi crowdsourcing ini beranggapan bahwa keputusan atau keputusan yang diambil oleh banyak orang itu lebih baik daripada keputusan yang diambil salah satu orang saja. Itu yang dinamakan crowdsourcing. Kita masuk ke bahasan B2B e-commerce, jadi business to business. Pada tahun 2020, penjualan bisnis to bisnis di Amerika itu mencapai 14,5 triliun US dollar. Dan 6,7-nya itu berasal dari e-commerce. Jadi hampir 50% penjualan B2B itu diambil alih oleh e-commerce. Jadi hampir separuhnya itu diambil alih oleh e-commerce. Nah, proses B2B ini sangat kompleks dan membutuhkan intervensi manusia yang signifikan. Berbeda dengan C2C ya atau B2C ya, tapi kalau B2B itu sangat kompleks, jadi tetap butuh intervensi manusia di dalamnya. Nah, berbagai teknologi yang mendukung internet digunakan dalam B2B, misalnya electronic data interchange, kemudian private industrial network atau private exchanges, kemudian ada net marketplace dan juga exchanges. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, terkait dengan electronic data interchange, ini merupakan pertukaran komputer ke komputer terkait transaksi standar seperti pesanan, pembelian, invoice, dan lain-lain. Jadi kalau electronic data interchange ini cuma dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Hanya berhubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, industri besar memiliki standar electronic data interchange yang menetapkan struktur dan bidang informasi dari dokumen elektronik. Jadi ada MOU antara perusahaan A dan perusahaan B. Jadi ED itu antara perusahaan A dan perusahaan B, dua perusahaan saja. Nah, banyak perusahaan yang bergerak ke arah private network yang memungkinkan mereka terhubung ke berbagai perusahaan yang lebih luas daripada melalui ED dan berbagi informasi lebih luas dalam satu sistem. Nah, kalau ED ini adalah cuma dua perusahaan, berbeda dengan private network. Kita akan lihat bedanya seperti apa. Nah, ini adalah electronic data interchange. Jadi ini hanya perusahaan A dan perusahaan B. Di sistem supplier dan sistem perusahaan, di mana sistem supplier itu bisa mengakses data pengiriman, data pembayaran, data produksi maupun kebutuhan persediaan dari sistemnya perusahaan. Dia bisa ngambil data dari sistem perusahaan terkait dengan data pengiriman, data pembayaran, produksi maupun kebutuhan persediaan. Nah, sehingga ketika ini terhubung antara supplier dan customer-nya terhubung, maka customer tidak perlu menunggu sampai bahan bakunya habis. Dia akan langsung dikirimi dan perusahaan supplier akan tahu kapan harus ngirim. Jadi misalnya habis 2 hari lagi, misalnya habis diperkirakan habis by system diperkirakan habis tanggal 10 misalnya, bahan bakunya habis tanggal 10, sekarang masih tanggal 2. Suppliernya akan ngecek ketika pengiriman barang itu butuh berapa hari, butuh 3 hari. Jadi sebelum tanggal 10, 3 hari sebelum tanggal 10, misalnya tanggal 6 atau tanggal 7, barang sudah dikirim, sehingga barangnya tidak menumpuk di gudang perusahaan konsumen. Nah, itu yang dinamakan electronic data interchange. Di perusahaan supplier bisa mengetahui data pengiriman, data pembayaran, dan juga data produksi maupun persediaan dari perusahaan konsumennya, sehingga tidak terjadi penumpukan bahan baku di gudang perusahaan konsumen. Nah, kalau kita berbicara private industrial network atau private exchanges, perusahaan besar menggunakan extranet untuk terhubung dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis utama lainnya. Kalau dari kalimat ini kita bisa ketahui bahwa
private exchanges itu tidak hanya melibatkan dua pihak, tapi lebih dari dua pihak. Nah, maka jaringan ini juga dimiliki oleh pembeli. Nah, yang penting ada izin berbaginya, ada MOU di dalamnya. Nah, MOU di dalamnya berisi tentang perancangan produk dan pengembangannya, kemudian pemasaran, jadwal produksi dan manajemen persediaan, serta komunikasi tidak terstruktur termasuk grafik dan surat elektronik. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, suppliernya ada banyak, distributornya juga ada banyak. Di sini perusahaan yang memiliki aksesnya, memiliki jaringannya itu perusahaan. Nah, perusahaan ini membolehkan beberapa supplier dan distributor untuk mengakses datanya, tentunya dengan MOU sebelumnya sehingga bisa dilakukan monitoring. Nah, kemudian ada juga net marketplaces atau e-hubs. Ini merupakan pasar digital tunggal untuk banyak pembeli dan penjual. Dimiliki oleh industri atau dimiliki oleh perantara independen. Nah, ini kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ini adalah market creator. Ini pihak ketiga, market creator. Jadi industrinya dimiliki oleh market creator atau perantara independen. Ini menghasilkan pendapatan dari transaksi pembelian dan penjualan serta layanan-layanan yang terjadi di jaringan mereka. Nah, penetapan harga melalui negosiasi online, pelelangan, permintaan atau pengajuan, atau bisa juga harga tetap. Nah, dan di marketplaces ini bisa berupa barang langsung maupun tidak langsung. Barang langsung adalah barang yang berhubungan langsung dengan produksinya atau produknya atau jasanya. Barang tidak langsung yang tidak berhubungan langsung dengan produksi atau tidak berhubungan langsung dengan produk atau jasanya. Misalnya terkait kertas, pulpen, alat perkantoran. Nah, dan bisa berupa pasar vertikal maupun pasar horizontal. Nah, ini adalah contoh net marketplace berbeda dengan tadi ya. Kalau yang private exchange adalah pemiliknya adalah si pembelinya, kalau net marketplace pemiliknya adalah pihak ketiga, di mana tempat berkumpul supplier dan juga pembeli konsumennya. Beda ya, jadi dari 1, 2, 3 tadi, EDI itu dari antara dua perusahaan, private exchange itu perusahaan memberikan akses ke pemasok dan distributor. Nah, kalau net marketplace ini, net marketplace satu pihak ketiga yang memiliki jaringannya. Dan yang keempat adalah exchanges. Ini dimiliki oleh pihak ketiga net marketplace, menghubungkan ribuan pemasok dan pembeli untuk pembelian di tempat. Kita berbicara pembelian di tempat ya. Nah, biasanya menyediakan pasar vertikal untuk barang langsung untuk industri tunggal. Karena elektronik. Nah, yang keempat adalah penawaran kompetitif yang mendorong penurunan harga dan tidak menawarkan hubungan jangka panjang dengan pembeli atau layanan untuk membuat penurunkan harga dengan cepat. Sekarang sudah tidak banyak yang menggunakan exchanges. Kemudian selanjutnya kita berbicara m-commerce. Pada 2020, m-commerce itu mewakili 65% keseluruhan e-commerce. Jadi tadi sudah dibahas, dulunya e-commerce itu hanya berbasis web, tapi sekarang sudah berbasis mobile juga, bisa diakses melalui handphone, tablet, dan sebagainya. Nah, e-commerce ini merupakan bentuk yang tumbuh paling cepat, di mana potensi tumbuhnya mencapai 4 triliun pada tahun 2023. Area utama yang berkembang dari m-commerce ini sebenarnya sama, e-commerce dan m-commerce itu sama, cuma device-nya aja yang beda. Kalau e-commerce dulu berbasis internet saja, biasanya dulu cuma diakses by PC. Sekarang e-commerce itu bisa diakses oleh beberapa device, laptop, ya tablet, ya handphone. Nah, area utama yang berkembang jelas yang pertama adalah penjualan retail dan yang kedua adalah penjualan konten digital. Retail Amazon, eBay, Blibli, konten digital ya musik, TV, film dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran pertumbuhan dari pendapatan mobile commerce tahun 2018 itu hampir mencapai 140 juta dolar. Kalau tadi e-commerce secara keseluruhan 700 juta dolar, 140-nya itu diambil oleh m-commerce. Nah, kemudian ada juga layanan berbasis lokasi.
ini digunakan oleh 74% pengguna smartphone. Layanan berbasis lokasi itu kayak Google Maps gitu ya. Dia berdasarkan layanan Google Maps, tipenya ada 3 tipe. Yang pertama ada geosocial service. Ini menemukan di mana where friends are, di mana temannya berada. Jadi misalnya atau mau mencari mencari sesuatu, ini geosocial services. Kalau dulu tuh ada Foursquare gitu ya. Foursquare, kemudian ada dulu Pad, itu bisa mencari seperti itu. Kemudian ada geo advertising. Kalau kalian buka GPS, Google Map gitu misalnya. Ketika kalian buka Google Map, kalian bisa melihat restoran terdekat, kemudian pom bensin terdekat, bank terdekat, minimarket terdekat, itu bisa diketahui. Dan yang ketiga adalah Geo Information Services. Ini akan menampilkan harga dari tempat yang kalian kunjungi. Bisa diketahui dari situ. Jadi misalnya kalian buka Google Map, kalian lihat nearby, kalian klik tokonya, biasanya akan ada fasilitas menu di dalamnya, itu bisa menampilkan harga dari barang-barang yang dijual di situ. Nah, ada beberapa layanan perdagangan mobile lainnya. Yang pertama adalah bank mengeluarkan aplikasi pengolahan akun dari perangkat mobile. Ini sudah sangat lazim ya, m-banking itu sudah sangat lazim. Kemudian mobile display advertising, bisa pakai millennial media, Facebook, kemudian di embedded atau dimasukkan ke dalam game, video atau mobile aplikasi yang pakai HP-HP di luar HP premium misalnya. Itu biasanya ada iklan-iklan di dalamnya. Kemudian game juga ada iklan-iklan di dalamnya. Kemudian sekarang juga lagi happening pembayaran mobile. Bahkan tadi malam saya makan di Kucingan ya, bahasa Semarang sebenarnya Kucingan, tapi sekarang tergeser dengan istilah angkringan. Angkringan sekarang bahkan sudah menggunakan QR code pembayarannya. Sudah ada beberapa Kucingan yang menggunakan QR code atau angkringan yang menggunakan QR code itu, maka pengembangan sangat tinggi sekali. Dan dulu terkait dengan NFC ini, yang bisa mengakses NFC adalah HP-HP premium, tapi sekarang HP-HP mid-range sudah ada NFC-nya. Nah, kemudian tantangan manajemen yang paling penting terkait dengan pembangunan e-commerce adalah mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnisnya mau kemana. Kedua, mengetahui cara memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Teknologinya apa yang harus digunakan. Yang kedua, mengembangkan peta keberadaan e-commerce. E-commerce sendiri ada 4 bidang. Yang pertama website, email, sosial media, dan offline media. Mau pakai yang mana? Dan juga harus mengembangkan garis waktu atau milestone. Kapan tahapan-tahapan ini dicapai. Jadi kita harus punya garis waktu atau milestone-nya. 2 tahun lagi harus apa, 3 tahun lagi harus apa, 4 tahun lagi harus apa, 10 tahun lagi harus apa, dan itu harus seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari e-commerce presence smart. Misalnya di website itu platformnya apa? Tradisional, mobile, tablet. Aktiviti yang bisa diakses di website itu apa? Misalnya mencari search, mencari produk atau jasanya, kemudian mendisplay barang atau jasanya, aplikasi yang ada di dalamnya, afiliasinya apa, sponsorshipnya apa saja. Kalau email, platformnya cuma internal list dan broadcast list. Aktivitasnya ya newsletter, kemudian update, penjualan. Sosial media, platformnya ada Facebook, Twitter, blogs. Aktivitas di dalamnya ada conversation, ada percakapan, engagement, sharing, advice. Kemudian advice itu kayak tadi ya, crowdsourcing tadi ya. Dan offline media ada print, TV, radio. Aktivitasnya ya edukasi, exposure, branding, dan sebagainya. Nah, ini merupakan e-commerce presence timeline atau milestone-nya. Langkah pertama perencanaan, aktivitasnya envision web presence, kemudian determine personal. Milestone-nya adalah web mission statement sampai terakhir. Nah, sampai ini contohnya ya, ini contoh aja. Sampai fase ke-6 perencanaan mobile. Jadi kita harus menentukan fase-fasenya. Yang pertama perencanaan, yang kedua adalah pengembangan website, yang ketiga implementasi website, yang keempat setelah websitenya sudah selesai kita masuk ke sosial media, rencana masuk sosial media, kemudian yang kelima implementasi sosial media,
Dan yang keenam adalah rencana masuk ke mobile aplikasi misalnya. Itu materi hari ini. Untuk pertemuan hari ini tidak ada kuis. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di YouTube. Nanti akan saya jawab. Saya cukupkan materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sukses buat kalian.